Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalius. Saya dari Universitas Yarsi. Saya prodi akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik 7, uji normalitas. Untuk uji SPSS untuk data primer, ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji T, uji V, uji koefisien determinasi. Ini dilakukan secara berurutan. Kita akan bahas uji asumsi klasik. Di sini kita akan membahas uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas. Ini kita akan membahas uji normalitas, yaitu ada 3: grafik histogram, grafik normal probability plot, dan grafik normal VP plot. Uji one sample Kolmogorov Smirnov. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji T dan F mengasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual distribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik. Analisis grafik yang pertama, grafik histogram. Salah satu cara untuk termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Ada catatan, namun demikian hanya dengan melihat histogram. Hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal yang deflating dan residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis. Lalu ada grafik normal probability plot atau grafik normal VP plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot atau grafik normal VP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus dengan diagonal plotting. Data residual akan membandingkan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu kita akan menguji data. Salah satu data, apakah ini normal atau tidak. SPSS data yang setelah itu kita pastikan datanya berubah menjadi numerik. Cara pertama, kita harus menjumlah variabel yang ada di sini. Itu ada 3 variabel, ada B, ini ada B1, B06, kemudian ada variabel M01 sampai 05. Di sini ada W1 sampai W7. Kita akan lalu klik kanan, klik yang 15, insert. Lalu yang W juga sama. Lalu kita ubah menjadi total B, total M, lalu kita ubah total W. Langkah selanjutnya kita harus menjumlahkan ini dengan cara pertama transport, kemudian compute variabel. Di target variabel ini kita akan masukkan total B dulu, kemudian di panel group kita pilih all, kemudian kita cari yang zoom. Zoom itu artinya jumlah, karena kita akan menjumlahkan variabelnya. Langsung klik zoom. Setelah di sini ada tanda tanya,
Kita hapus saja, kita masukkan ada B1, kita masukkan B02, kita masukkan, klik kanan B02, koma lagi sampai B06. Kita lakukan secara manual. Setelah itu kita tip labelnya, kita ganti menjadi Kemendirian Belajar. Ini langsung saja continue, langsung kita klik OK. Lalu di sini ada inputnya bahwa gambarnya adalah execute. Setelah itu kita pastikan di sini sudah kita pastikan berubah menjadi scale ya. Lalu kita klik transport computing variable, kita ubah menjadi total M. Lalu zoomnya kita ubah menjadi variabel M. Bukan M1, koma kita masukkan M2 sampai M05. Di tipe label kita ganti menjadi motivasi berprestasi. Ini sama masih di variabel X. Langsung klik continue, oke. Sama datanya di sini udah di execute. Pastikan lagi total M-nya berubah menjadi scale. Lalu yang terakhir kita akan ubah tentang weight transport. Lalu kita ubah labelnya, kita ubah menjadi total W. Di numeriknya, expressionnya kita masukkan variabel W-nya. Sini ada W1 sampai W07 sama kawan-kawan. Jangan lupa klik kanan ini sama kayak yang tadi. Klik kanan W05, klik kanan W06, klik kanan W07, klik kanan. Kita klik tabel dan labelnya. Kita ganti menjadi prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Ini adalah variabel Y ya. Contoh kasusnya kita klik OK. Lalu datanya sudah di exclude. Setelah itu kita mau uji coba di histogram, akan mencoba titik plotnya. Caranya pertama kita dan pastikan juga berubah jadi scale ya. Analyze resolution luar. Di independen ini kita ubah menjadi prestasi. Di independen ini kita ubah menjadi independen belajar. Motivasi berprestasi. Statistik. Continue. Plus. Lalu kita masukkan histogram. Lalu kita klik yang normal problemnya. Kita klik yang continue, kita save, lalu kita masukkan unstandard ini untuk mengetahui uji sampel. Lalu kita klik continue, langsung OK. Kemudian ini merupakan interpretasinya. Ada hasil dari tabel histogram dan normal titik plotnya itu ya. Langsung saja kita masuk di sini.
dikatakan bahwa di diagram di grafik histogramnya itu harus menyentuh ke garisnya, mengikuti garis diagonalnya ya. Maka kita lihat hasilnya. Oke, langkah selanjutnya kita lihat di histogram prestasinya. Kalau dilihat secara kasat matanya, ini adalah merupakan data yang normal. Tapi sebenarnya kita tidak mengetahui kalau di angka 4 dan 4 ini sebenarnya terkena nggak ya garis-garisnya ini di diagramnya ini. Makanya kita tidak bisa menggunakan satu cara aja, jadi kita harus menggunakan cara-cara lainnya juga. Terus kalau dilihat dari pipe plot ini, kita lihat ya, kalau di grafik normal pipe plotnya juga dikatakan normal apabila akan mengikuti garis diagonalnya. Kalau dilihat di daftar prestasinya, di sini garis diagonalnya ya, panjangnya ya, titik-titiknya ini adalah N. Ya karena banyak banget yang menjawab dari kuesioner tersebut. Titik-titiknya itu tersebut begini. Kalau dilihat dari ini ya, ini merupakan data normal karena respondennya mengikuti garis. Walaupun ada yang keluar kayak gini, tetap dikatakan normal. Tetapi kedua metode ini masih belum bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kalau itu normal, dilihat kasat mata aja. Jadi kita akan menguji lagi bagaimana kita bahwa data ini bakal normal, yaitu Consumpel HS. Tapi sebelumnya saya akan membedakan data yang normal dan enggak. Yang contohnya ini ya, jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Ini yang pertama condong ke kiri, condong tumpul moderat positif. Yang kedua substansi positif quotient, itu condong ke kiri, lebih tajam ke atas. Ketiga server positif skenes, itu condong ke bawah kiri. Kemudian yang keempat moderatan negatif scanner, condong ke kanan tapi tumpul. Lalu yang kelima substansi negatif squares, ini lalu condong ke kanan. Server negatif square ini kita bisa lihat condong ke bawah. Kalau dilihat dari interpretasi itu beda ya. Kalau di sini itu gambarnya itu seperti lonceng normal, tapi data pengambilannya itu masih mengambang. Grafik histogram dari 3 contoh ini merupakan grafik yang tidak normal karena yang ini tidak mengenai garis, lalu ini juga tidak tumpul. Kemudian ini dilihat di kasat mata, sebenarnya ini bisa dilihat dari, tapi kita lihat lebih jelas lagi. Di sini garisnya tidak mengenai diagram batang di sini. Lalu di norma pipi plotnya juga bahwa di sini terlihat juga respondennya itu tidak mendekati garis diagonalnya, menjauh. Sama yang ini juga dari awalnya respondennya terlihat jauh. Sekarang kita akan mencoba
Uji yang ketiga yaitu one sample HS. Caranya bagaimana? Kita cari yang analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk pengujian untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov SZ statistik. Asymptotic to Thailand. Jika nilai asymptotic to Thailand kurang dari 0,05, maka nilai residual dari suatu regresi tidak terdistribusi normal. Namun jika nilai asymptoticnya ini lebih dari 0,05, maka residualnya. Lalu kita uji caranya gimana? Kita cari normatif, kemudian kita klik legacy dialog, terus kemudian kita klik one sample KS, kemudian kita klik unstandardized, lalu klik kanan, test distribution, kita klik yang normal. Oke, lalu di sini keluar hasilnya. TRPPCC-nya kita lihat dari sim totalnya. Di sini 0,74. Jadi boleh dikatakan yang tadi kalau datanya itu lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi distribusinya normal. Lalu di sini lebih dari 0,74. Jadi untuk kedua data di sini bisa dikatakan normal ya. Jadi yang di sini min 4 ini ternyata grafiknya ini menyentuh diagonalnya ini. Tapi jika kita akan menguji normal apa enggaknya itu, jangan menguji satu kali aja, minimal menguji sampai one sample HS-nya. Karena ada pengujian-pengujian. Tapi yang terpenting adalah sekian dari saya. Jika ada yang salah kata-kata, itu dari saya. Jika ada benar, itu dari Allah. Jangan lupa dukung saya, like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.